Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Jangan nakal nanti aku paksa semalam. Selain kaget, Jeremy merasa sangat malu sampai wajahnya merah padam. Karena kepergok menatap Raya sampai tidak berkedip. "Om beli," teriak Kiara begitu tukang es krim lewat. "Kasih duit," Kiara meminta dengan manja pada Z seolah tidak terjadi apa-apa. Kiara langsung berlari begitu mendapat uang dari Z. "Nyonya marahnya segitu doang, bos," ucap Jeremy mencari topik pembicaraan agar suasana mencair. Kiara memang sering bad mood tapi sebentar doang. "Nanti juga kembali seperti biasa, kuncinya ya jangan dilawan," kata Z yang sudah tahu. "Raya kalian sudah pulang kuliah?" tanya Z. "Sudah kak, tadi Kiara minta berhenti sebentar di alun-alun kota. Katanya mau beli es kelapa tapi tiba-tiba dia hilang. Dan aku cariin rupanya sedang bertengkar sama kakak," ucap Raya yang sebenarnya tidak tahu juga kejadian aslinya bagaimana. "Bos ngapain sama Nona Mary ketika aku ke toilet?" tanya Jeremy mengintimidasi karena curiga juga. "Nggak mungkin dong Kiara cemburu dan marah tanpa sebab. Kalau Z cuma ngobrol aja sama Mary walaupun cuma berdua." "Nggak ada lojer, cuma ngobrol doang," ucap Z yang merasa Jeremy mencurigainya. "Terus kenapa Nyonya cemburu?" kata Jeremy semakin mengintimidasi. "Mungkin karena Kiara lihat kakak di depan restoran," pendapat Raya. "Iya juga," ucap Z yang malah senang Kiara cemburu padanya. Ayo, kita makan es krim," kata Kiara yang kembali membawa 4 es krim yang sudah mulai meleleh di tangannya. Setelah menjilati es krim, mood Kiara langsung membaik dan dia kembali seperti biasa. Akhirnya bisa menikmati hidup," kata Jeremy yang sudah menghabiskan es krimnya. Berbaring di atas rumput meregangkan otot-ototnya. "Emang selama ini Kak Jer nggak menikmati hidup? Walaupun untuk sekedar bersantai?" tanya Kiara yang kini ikut menjilati es krim di tangan Z karena punya dia sudah habis. "Kerja sama China mana ada liburnya, sakit pun kerja," kata Jeremy yang berbaring miring itu. "Kerja pemalas gaji mau besar," ucap Z. Menendang pantat Jeremy, karena benar-benar merasa tersindir sampai ke ulu hati mendengarnya. "Itu keinginan semua orang bos, kerja sedikit gaji ucap Jeremy. "Nggak ada konsepnya orang pemalas yang kaya," ucap Z karena apa yang kita dapatkan itu tergantung usaha dan kerja keras. "Kalian lihat betapa kejamnya bos aku, sampai ditendang," kata Jeremy dengan miris membersihkan celananya. Seolah-olah menyatakan Z memang sekejam itu. "Raya, kamu mau nggak bantu aku kerja?" tawar Jeremy. "Bantu kerja?" ulang Raya. "Jadi asisten aku biar pekerjaanku lebih cepat selesai dan bos China ini puas," kata Jeremy masih saja menyindir Z. "Nanti ada tipsnya kok," kata Jeremy yang sebenarnya sedang mengerjakan apa yang Z perintahkan. "Tapi aku kuliah kak sama kerja A." Belum selesai Raya bicara, Jeremy sudah menyambung. "Kamu bisa kuliah tapi nggak usah kerja yang lain. Sekiranya gaji yang aku kasih cukup kok buat biaya hidup kamu," kata Jeremy bicara dengan baik-baik. Agar tidak menyinggung perasaan Raya. Singkatnya gini Raya. "Kamu cukup membantu Jeremy setelah jam kuliah kamu selesai," kata Z membantu menjelaskan.
Tapi kan kalau begitu Kak Jer jadinya rugi, karena aku bekerja tidak optimal. Kata Raya yang malah memikirkan apa yang dia berikan untuk orang bukan cuma uang. Kiara menatap Jeremy penuh permohonan agar meyakinkan Raya. Raya, aku tidak butuh asisten selama aku bekerja dengan full. Aku hanya butuh beberapa waktu saja. Jadi kamu bisa mengerjakannya sepulang kuliah. Atau kadang kalian masuk kuliahnya jam siang jadi mulai kerja dari pagi. Jelas Jeremy duduk agar Raya melihat keseriusannya. Yang penting pekerjaan kamu selesai dan aku menerima beres, kata Jeremy. Serius nggak apa-apa Kak? Pertanyaan Raya yang diangguki Jeremy. Tapi kalau kakak nggak puas sama pekerjaan aku gimana? Tanya Raya yang memang masih kuliah. Tentu skillnya nggak akan setara sama yang sudah sarjana. Kamu puaskanlah Kak Jer sampai puas, kata Kiara dengan polos, yang membuat Z dan Jeremy batuk secara bersamaan. Pikiran Kiara dan Raya memang positif, tapi pikiran mereka berdua sudah menembus cakrawala mendengar kata puaskan. Tapi kemampuan aku terbatas Kiara, ucap Raya yang takutnya Jeremy malah tidak puas dengan kinerjanya. Tenanglah Raya, kamu bisa belajar pelan-pelan, ucap Z yang diangguki Jeremy. Lama menatap Kiara, akhirnya Raya sadar akan suatu hal. Kiara, apa kamu yang minta Kak Z dan Kak Jer buat memberikan aku pekerjaan? Tanya Raya karena rasanya mustahil pekerjaan sepenting ini ditawarkan padanya di antara begitu banyak orang yang antri mencari pekerjaan. Enggak kok, kata Kiara gelagapan lagi. Raya sudah bisa menyimpulkannya. Kak Z dan Kak Jer nggak usah repot apalagi kasih aku kerjaan yang kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan, nanti kalian rugi, kata Raya dengan tulus. Lagian banyak kok orang yang berkompeten dan lebih ahli di bidangnya. Jangan korbankan diri kalian hanya demi aku mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, kata Raya yang paham niat baik mereka. Tapi Raya juga tidak ingin mereka sampai berkorban hanya demi membantu Raya. Raya, tapi aku maunya kamu dapat pekerjaan yang lebih layak, ucap Kiara yang iba melihat Raya harus bekerja sekeras itu di usia muda. Semua pekerjaan itu layak Kiara kalau kita jalani dengan ikhlas, ucap Raya tersenyum paham niat baik Kiara. Berarti kamu yakin untuk menolak tawaran bagus ini? Pertanyaan Jeremy. Aku tidak menolaknya, hanya saja kakak berhak mendapatkan asisten yang lebih baik dan berkompeten, ucap Raya. Ya udah, aku pilih kamu karena itu hakku, ucap Jeremy. Tapi Kak Raya, aku sangat sibuk. Ini kartu namaku, besok sebelum kuliah datang ke ruanganku untuk proses pemberkasan, ucap Jeremy. Tapi Kak Bos, ayo kita kembali ke kantor, masih ada meeting berikutnya di jam 2, kata Jeremy yang sudah berdiri. Besok aja bisa nggak Jer? Kata Z menikmati sekali duduk di atas rumput. Nggak, kalau kerja pemalas kapan kayaknya, ucap Jeremy malah membalikkan ucapan Z. Hahaha, Kiara dan Raya langsung tertawa mendengar Jeremy yang begitu berani. Ya udah baby, aku balik ke kantor dulu, kata Z mengecup kening Kiara ketika bersalam. Dah, kata Kiara melambaikan tangannya. Raya, jangan menolak penawaran bagus, kata Kiara menatap Raya yang masih memandangi kartu nama Jeremy. Malam harinya, baby, kalau kamu punya adik sekarang gimana? Pertanyaan Z begitu masuk kamar pada Kiara yang sedang duduk di karpet mengerjakan tugas kuliah.
Adik maksudnya? Tanya Kiara mengalihkan tatapannya dari buku pada Z yang baru duduk di sofa dekatnya. Misalkan mami kamu lagi hamil, kata Z memberikan contoh. Dih, nggak mau bikin malu, ucap Kiara langsung mendelik tak suka. Bikin malu gimana kan anak itu dari hubungan pernikahan yang sah, ucap Z yang semakin heran melihat ekspresi Kiara. Ya masa aku udah sebesar ini masih punya adik, mending aku yang kasih mereka cucu. Kata Kiara tidak terbayang malunya. Jadi menurut kamu punya adik itu suatu hal yang memalukan? Pertanyaan Z. Ya malulah kalau udah dewasa kayak gini. Kalau aku masih TK atau setia nggak apa-apa, jawab Kiara. Berarti memang Gen Z ini malu kalau masih punya adik di usia mereka yang sudah dewasa. Kesimpulan Z mencoba mencari sampel lain setelah mendengar cerita Jeremy tadi pagi. Sayang, kenapa tiba-tiba nanya begitu? Pertanyaan Kiara menatap Z yang sepertinya sedang berpikir kritis. Enggak, cuma nanya aja, ucap Z berjalan dan masuk ke ruang ganti. Kiara yang tengah belajar itu langsung menoleh. Ketika melihat Z keluar ruang ganti hanya memakai celana panjang tanpa atasan. Z berbaring di atas ranjang tanpa selimut dan menurunkan sedikit lagi suhu AC menggunakan remote control. Ini salah kayaknya, ucap Z yang berbaring telentang itu. Fokus menatap ponsel sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Apaan Om Z itu? Bete Kiara yang sedang banyak tugas. Tapi menatap tubuh Z benar-benar membuat Kiara ingin mengobok-oboknya. Z berbaring telentang menjadikan satu tangannya bantal, sehingga memperlihatkan bentuk tubuh dan ototnya dengan jelas karena tidak pakai baju. Oh, Kiara sudah menggigit pulpennya. Ketika Z yang sedang main ponsel itu berbaring memunggunginya, itu benar-benar kekar. Rintih Kiara menatap punggung Z yang berotot dan kekar. Kiara kembali melanjutkan mencatat resume yang harus dikumpulkan besok, walaupun sambil bernafas berat berkali-kali. 15 menit kemudian, Kiara yang sudah geram berdiri dan menghampiri Z yang berbaring di atas ranjang. Kenapa baby? Tugasnya sudah selesai? Tanya Z berbaring telentang mengalihkan tatapannya pada Kiara. Baby, tubuh aku terasa sangat penat, ucap Z menggeliat meregangkan otot-otot tubuhnya. Sayang lagi godain aku ya, ucap Kiara duduk di tepi ranjang. Godain gimana? Tanya Z dengan polos memindahkan kepalanya ke atas pangkuan Kiara. Ngapain rebahan gak pakai baju? Mana pose hot lagi? Ketus Kiara mulai menyentuh dada Z dan bermain choco chips di dada Z. Panas baby, suara serak Z memeluk pinggang Kiara dan memejamkan matanya. Duduk, kata Kiara memaksa Z yang sudah memejamkan mata. Kenapa baby? Kata Z menatap Kiara yang tiba-tiba memaksa dia duduk. Sini, Kiara menyeret tangan Z sampai ke dekat meja dia belajar. Baby, kamu kenapa belajarnya duduk karpet pakai meja sofa untuk belajar? Kan ada meja belajar kamu. Ucap Z menunjuk, aku sukanya di sini. Kata Kiara menyuruh Z duduk bersila di karpet. Baby. Kata Z memegang pinggang Kiara yang duduk miring di atas pangkuannya. Karena sayang udah bikin aku tergoda. Jadi aku pengen manja-manja sekarang, ucap Kiara. Kenapa tidak di atas ranjang saja? Kata Z mengecup pipi Kiara. Tugas aku masih banyak, kata Kiara.
Jadi, pertanyaan Z melotot. Sayang, kerjakanlah semua tugas aku, ucap Kiara memeluk dan menikmati tubuh Z. Tapi baby, aku benar-benar gak ada niat buat ganggu kamu belajar, apalagi menggoda, ucap Z mengelus punggung Kiara. Udah konsekuensi, buatin, pokoknya aku udah gak bisa fokus lagi. Kata Z bernafas kasar memegang pulpen. Ikhlas apa enggak? Tanya Kiara. Enggak, ucap Z berharap Kiara bad mood seperti biasanya dan memilih mengerjakan sendiri. Ikhlas nggak ikhlas kerjakan, tegas Kiara memeluk dan mengecup dada Z dengan gemas. Kamu ini minta tolong maksa, kata Z mulai mencatat materi-materi yang sudah dilingkari Kiara di bukunya. Sama kayak sayang, kalau udah nafsu, suka maksa, kata Kiara yang membuat Z langsung tertawa. Makanya jangan nakal-nakal, nanti aku paksa semalam, kata Z dengan tampang mesumnya. Jangan dong sayang, tugas aku itu mau bagaimanapun harus selesai sekarang karena dikumpulkan besok, ucap Kiara. Banyak juga ya, ucap Z menatap lembaran yang sudah selesai Kiara kerjakan. Hei, kata Kiara menunjukkan jari telunjuknya yang sampai berbekas karena lama memegang pena. Ya udah, istirahatlah biar aku yang mengerjakan, ucap Z mengubah posisi duduk Kiara menjadi menghadapnya. Peluk aku dingin, ucap Z dengan cepat. Kiara kerjakan dan sangat menikmati posisinya. 20 menit kemudian, udah, kata Z yang membuat Kiara terkejut karena rasanya baru sebentar. Wah, tulisan sayang rapi banget ya. Kagum Kiara memperhatikan 4 halaman kertas yang ditulis Z. Ayo tidur, ucap Z menggendong Kiara ke atas ranjang. Besok kalau aku banyak tugas bantu ya sayang, kata Kiara dengan senyum lebarnya mengecup pipi Z yang ternyata begitu baik dan perhatian. Tidak ada yang gratis baby, ucap Z yang membuat Kiara langsung cemberut. Berapa ribu? Pertanyaan Kiara yang malah menyamakan Z dengan joki tugas. 1 jam selembar, jawab Z yang membuat Kiara langsung sok. Heh gila, kata Kiara menamparkan lengan Z yang mengerti ke arah mana ucapan pria dewasa itu. Aku sudah mengerjakannya, jadi kamu harus memenuhi itu sebagai konsekuensinya, kata Z yang membuat Kiara jadi cemberut. Tahu gitu mending kerjakan sendiri, ucap Kiara jadi menyesal. Salah siapa suruh aku, ucap Z yang sudah menindih Kiara dan mengangkat bajunya ke atas. 2 minggu kemudian, Raya, kamu masuk kerja jam berapa? Tanya Kiara memeluk dengan manja Raya yang membawa motor. Sekitar 1 jam lagi. Kenapa? Tanya Raya menatap Kiara dari spion motor. Gimana, enak gak kerja sama Kak Jer? Tanya Kiara yang sebenarnya kepo. Seru sih, tapi aku rada takut sama Pak Jeremy, cerita Raya. Kak Jer galak sama kamu? Ucap Kiara mengintimidasi. Sama aku sih, enggak. Cuma dia sangat tegas pada karyawan bawahannya serta aura galaknya serem, kata Raya sedikit bercerita. Kamu disuruh ngapain aja sama Kak Jer? Penasaran Kiara karena Raya sudah bekerja hampir seminggu. Sama seperti asisten pada umumnya, kayak bantu bikin laporan, analisis data sama menyusun jadwal, kata Raya. Yang lain? Tanya Kiara yang belum menemukan jawaban dari apa yang dia pikirkan dari jawaban Raya.
Paling kalau aku masuk pagi nemenin makan siang. Jawab Raya apa adanya. Lah kamu nggak bikinin Kak Jer makan siang? Tanya Kiara. Emang harus ya? Tanya Raya yang merasa itu bukan tugas seorang asisten. Sebenarnya nggak harus sih, cuma Kak Jer itu kan asisten suami aku. Jadi aku pernah lihat dia masakin makin siang buat suami aku. Semacam effort ke atasan atau bentuk terima kasih. Kata Kiara menjelaskan dengan logis sampai Raya merasa itu masuk akal. Iya deh, besok aku masakin. Kata Raya, yang membuat Kiara langsung terkekeh karena mudah sekali Raya dikibuli. Tapi Pak Jer itu suka makan apa? Tanya Raya yang tidak tahu harus masak apa. Kamu teleponlah dia terus tanya. Saran Kiara lagi dengan lebih gila. Tapi nanti dibilang gak sopan langsung telepon aja. Ucap Raya yang merasa tidak etis. Ya udah kamu chat, saran Kiara. Tapi, bikinin aja nasi goreng. Kata Kiara yang tahu nasi goreng buatan Raya enak. Iya deh. Kata Raya setuju tanpa curiga sedikit pun dengan ide yang Kiara berikan. Keesokan harinya. Selamat siang, Pak. Ucap Raya begitu masuk ke dalam ruangan Jeremy. Siang, tumben kamu masuk cepat hari ini? Pertanyaan Jeremy menatap jam di pergelangan tangannya. Ada satu mata kuliah yang tidak masuk hari ini, Pak. Jawab Raya yang diangguki Jeremy. Ada apa? Tanya Jeremy akhirnya menatap Raya karena dia belum duduk ke mejanya. Bapak sudah makan? Tanya Raya dengan sopan. Belum, saya sangat sibuk dari pagi. Nanti sekitar 1 jam lagi tolong belikan saya makanan keluar. Ucap Jeremy yang diangguki Raya. Apa yang kamu bawa? Tanya Jeremy. Ketika Raya akan berjalan ke mejanya, Jeremy melihat paper bag yang Raya genggam. Ini makanan, Pak. Jawab Raya ragu-ragu. Untuk? Tanya Jeremy terus melirik paper bag itu. Tadi aku buatkan untuk Bapak. Tapi kalau Bapak ingin makanan dari luar nanti ini aku kasih pada rekan kerja yang lain saja. Kata Raya, itu untukku atau untuk karyawan lain? Tanya Jeremy dengan sedikit sensi. Untuk Bapak tapi... Belum selesai Raya berucap, Jeremy sudah menyambung. Kamu belum memberikannya pada saya. Tapi sudah berniat lagi memberikan pada orang lain. Ketus Jeremy. Sini, kata Jeremy meminta haknya. Ini, maaf Pak, ucap Raya memberikan paper bag itu pada Jeremy dan duduk ke mejanya. Sayang. Suara cempreng Kiara masuk ke dalam ruang kerja Z dengan gembira. Baby, kamu bikin kaget saja, ucap Z yang terkejut karena tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka dengan kencang. Sayang tahu, Kiara menutup kembali pintu ruang kerja Z dan bercerita dengan excited. Apa? Tanya Z langsung menarik Kiara ke pangkuannya. Dan memeluk Kiara dengan erat seolah Kiara adalah obat lelahnya. Kiara menceritakan tentang dia yang mengibuli Raya. Soal makanan kemarin dan hari ini Raya benar-benar memasak untuk Jeremy. Baby kamu jahil banget, nanti kalau Jeremy beneran baper gimana? Ucap Z membenamkan wajahnya di tengkuk Kiara. Hehehehe. Kekeh nakal Kiara yang sebenarnya senang saja melihat Raya dekat dengan Jeremy. Kamu suruh Raya memasak untuk atasannya, sedangkan kamu tidak memasak untuk suami kamu sendiri.
Cemberut Z mengecupi pipi Kiara berulang kali dengan candu. Entahlah Z jatuh cinta berkali-kali pada Kiara setiap harinya. Heh, sembarang, aku juga memasak untuk suamiku, kata Kiara mengeluarkan kotak yang sangat kecil dari tas genggamnya. Apa ini? Bersambung.